Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anastasia Nastiti dengan NPM 2275544 dari Akuntansi Perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri diatur dalam PSAK kedua, sedangkan kewajibannya diatur dalam PSAK 1. Definisi laporan arus kas adalah: laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dalam periode tertentu. Di dalam laporan arus kas terdapat kas dan setara kas, yaitu uang tunai di tangan bendahara penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas sendiri terdapat dua perbedaan. Kas dan setara kas memiliki dua perbedaan, yaitu giro dan tabungan. Perbedaan giro dan tabungan sendiri adalah: giro memiliki aturan tanggal terbit dan tanggal efektif untuk melakukan transaksi. Giro juga lebih diperuntukkan kepada orang atau perusahaan dengan aktivitas transaksi sangat tinggi. Sedangkan tabungan dianggap lebih fleksibel karena tidak memiliki aturan tanggal terbit dan tanggal efektif untuk melakukan transaksi. Tabungan diperuntukkan kepada perorangan atau perusahaan dengan aktivitas transaksi tidak terlalu besar. Kemudian ada klasifikasi arus kas. Klasifikasi arus kas dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas operasi, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada pegawai, penerimaan bunga, pembayaran pajak, dan lainnya yang terkait dengan aktivitas operasi. Kemudian ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, meliputi pembelian aset fisik, investasi surat berharga, maupun penjualan keduanya. Ketiga, ada aktivitas pendanaan, yaitu pinjaman bank, penerbitan obligasi, penerbitan saham melalui IPO atau Initial Public Offering, serta penerbitan saham baru melalui HMETD dan lainnya. Kemudian ada manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. 1. Kemampuan perusahaan memperoleh kas. 2. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. 4. Pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Cash inflow dalam aktivitas operasi adalah penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan cash outflows dari aktivitas operasi adalah pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank, serta pembayaran biaya operasi. Lalu ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan, atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Sedangkan dalam laporan arus kas dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena dianggap lebih berguna dan informasinya lebih aktual. Bahan penyusutan arus kas aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, liabilitas jangka pendek komparatif. Kemudian ada arus kas investasi. Arus kas investasi sendiri adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Cash inflows dalam kas investasi yaitu penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian, cash outflows dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau venture selain untuk diperdagangkan. Kemudian ada yang terakhir yaitu arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan sendiri adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bahan utamanya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Cash inflows dalam arus kas pendanaan adalah penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, dan hipotek. Kemudian, cash outflows dari aktivitas pendanaan adalah pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lease atau mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Kemudian, ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga sendiri adalah beban bunga yang dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, sedangkan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Kemudian, dividen adalah dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Bunga dan dividen sendiri memiliki peran tersendiri dalam arus kas. Kemudian, arus kas sendiri harus memiliki hal-hal yang efektif dan aktual yang sesuai dengan kenyataan pada aset lancar maupun aset tidak lancar. Kemudian pada kas dan setara kas yang memiliki arti yang berbeda, seperti penggunaan giro dan tabungan, karena giro lebih diperuntukkan untuk perusahaan atau perorangan yang memiliki aktivitas keuangan dengan sangat besar, sedangkan tabungan untuk perorangan atau perusahaan yang memiliki aktivitas lebih kecil atau tidak sebanyak pengguna tabungan giro. Sekiranya cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.